Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MBG, Mimbar Berdiskusi Global semuanya, dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama channel YouTube kebanggaan dan kesayangan umat muslim semuanya ya, MBG. Seperti biasa, MBG selalu menghadirkan perdiskusian yang sangat menarik guys. Kali ini ada Bang Juma menghadapi seorang penginjil di medsos ya, Bang King Toro. King Toro mungkin dia kayaknya sih sedikit berilmu ya. Coba kita lihat nanti perdiskusiannya, kita simak bareng-bareng ya perdiskusiannya. Tapi sebelum saya putarkan videonya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya, biar channel MBG ini semakin berkembang dan direkomendasi oleh pihak YouTube yang kami hormati. Oke, loncengnya tuh dinyalain tuh ya. Oke, kita putarkan langsung perdiskusiannya. Ini sangat menarik sekali guys. Akan bangkit pada hari ketiga. Tolong perintahkan prajurit-prajurit untuk menjaga kuburnya. Jangan sampai murid-muridnya datang mencuri mayatnya, lalu mengatakan kepada rakyat gurunya itu sudah bangkit. Maka apabila itu terjadi, isu kebangkitan itu terjadi, maka itulah penyesatan yang mengakibatkan lebih jahat, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Maka sejak itu Pilatus pun berkata, inilah penjaga-penjaga kubur daripada si penyesat itu. Maka pergilah mereka, penjaga-penjaga itu, untuk mematahkan kuburan tersebut. Jadi penyesatan lebih sesat daripada penyesatan pertama, yaitu isu kebangkitan. Dan ternyata itu betul. Ternyata itu betul. Orang-orang didoktrin kebangkitan itu adalah untuk menebus dosa manusia. Kebangkitan itu adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu penyesatan. Silakan. Berarti gini Bang. Berarti menurut kitab kami dan menurut pendapat Abang, Yesus itu penyesat gitu ya kan? Yang keluar dari kubur itu. Yang keluar dari kubur itu. Ya Yesus kan? Ya, dia mengatakan Yesus diri sebagai Yesus, tapi sebenarnya itu bukan Yesus. Kok bisa sebenarnya bukan Yesus sih? Udah di kitab kami udah Yesus itu yang bangkit di hari ketiga. Bukan. Jadi siapa lagi kalau enggak Yesus yang orang yang dikutuk Tuhan? Itu siapa namanya? Kan Yesus orang yang kan? Bukan, Yesus tidak mungkin dikutuk. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi Tuhan, tak mungkin dikutuk. Yang dikutuk itu adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Dialah yang dikutuk. Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu pelakunya? Menurut saudara? Yudas. Siapa yang menerima suap berkhianat terhadap Yesus? Demi untuk membunuh Yesus, dia rela. Demi untuk menerima 30 uang keping, dia rela berkhianat terhadap orang benar, yaitu Yesus. Itu siapa? Yang tertulis di Bible Yudas itu. Kalau itu sih kurang tahu. Cuma gini Bang, yang Abang bilang tadi, kurang baca yang dia. Disuruh si Pilatus yang jaga kuburan itu, yang tinggal di situ siapa sebenarnya? Yesus atau enggak? Bukan Yesus. Itu pengkhianat, pemakan suap. Bukan Yesus. Pemakan suap. Siapa yang makan suap, yang menerima suap? Jadi yang kita bahas ini kebangkitan. Berarti kan kebangkitan sama dengan penyesatan gini. Iya, berarti karena yang bangkit dong yang membangkitkan kita. Karena yang bangkit itu memang bukan dia. Tuh. Bukan Yesus. Memang bukan dia yang bangkit. Iya, kenapa ini ditujukan kepada Kristen itunya? Karena orang Kristen menerima kebangkitan. Kan tanda ini akan diberikan kepada orang jahat.
kalian menerima tanda kebangkitan itu. Dan Yesus juga menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang ahli Taurat, orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Siapa dia? Paulus. Setelah menjadi pengikut orang Farisi, apa nama agamanya? Kristen kan? Kan Paulus orang Farisi. Baca Roma Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Dan dialah pendiri agama Anda. Berarti pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Tergenapi. Makanya kenapa kalian itu dianggap sebagai pelaku kejahatan? Karena Anda menganggap orang yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Anda menghinakan pencipta langit dan bumi. Kalau orang Indonesia melihat ada orang mati keluar dari kubur, orang Indonesia menganggapnya hantu setan. Tapi kalau orang Kristen yang melihat itu, dia menganggap itu adalah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya karena sudah tersesat. Ini Gimana, kan Bang? tentang kebangkitan. Iya. Kebangkitan itu adalah penyesatan yang akibatnya jauh lebih sesat daripada penyesatan pertama. Bayangkan itu. Sekarang gini, kutanya, kebangkitan ini yang bangkit ini Yesus atau yang berkhianat? Yang Yesus, berkhianat, yang berkhianat, yang menerima kuasa dari setan. Coba baca Matius 28 nomor 18. Kepada aku telah diberi kuasa. Bisa kita baca itu. Intinya kayak gini aja. Yang membawa bangkit Yesus kan? Enggak, Yesus tak bangkit dari kubur. Yesus nggak mati. Kenapa nggak bangkit? Yang bangkit dari kubur itu adalah orang yang mati disalib karena kutuk. Bukan gitu Bang Juma. Di Al-Quran juga udah tertera itu. Apa? Mana Bahwa ada di akhirat pun udah dia yang nentukan kita di surga. Apa Nabi ini? Isa. Nabi Isa tidak disalib. Jadi dia apain? Dia angkat ke langit. Yesus pun tidak disalib. Langsung diangkat ke langit. Yang disalib itu penggantinya Nabi Isa. Penggantinya Yesus. Dan penggantinya Yesus ini diserupakan menjadi Yesus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Di mana Coba Anda itu baca. tertulis? KPR Nggak ada 2 nomor Yesus tersalib. 36. Nggak paham. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Orang jahat ini menjual Yesus kepada non-Yahudi. Maka Gini loh, non-Yahudi menerimanya. Ada Tuhan mati keluar dari kubur. Di mana itu jelinya nggak disalib Tuhan Yesus? Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29. Nah coba. Aku mengasihi Bapa. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Sementara yang ada di atas salib teriak, Eli, Eli lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku wahai Bapa? Sementara Yesus mengatakan, Bapa tidak akan pernah meninggalkan aku. Bapa senantiasa menyertai aku untuk selama-lamanya. Iya benar itu yang masalahnya. Di mana terjadinya itu Yesus nggak disalib sementara udah terlihat bukti, udah ada sejarah bahwa dia disalib. Memang Dan mati juga ada. disalib. Ada yang disalib. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Walakin syubbihalahum. Ada yang disalib. Tapi dikira itu adalah Nabi Isa. Padahal bukan. Kenapa mereka menganggapnya Nabi Isa? Karena itu hukuman bagi mereka yang jahat.
maka yang mereka salib itu dikiranya Yesus, padahal bukan. Itu hukuman bagi mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka berusaha membunuh Yesus, maka Tuhan menyelamatkan yang asli, yang disalib adalah si palsu. Untuk apa si palsu ini kemudian disalib? Sebagai hukuman kepada mereka, agar kelak nanti begitu keluar dari kubur si palsu ini, mereka yang jahat menyembahnya, sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Ketika mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, tapi menyembah kepada Tuhan-Tuhanan yang dilantik Tuhan kepada mereka, mati mereka, kekal di dalam neraka jahanam. Itu hukuman. Karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus yang asli. Maka Tuhan menghukum mereka dengan menjadikan Yesus palsu sebagai sembahan mereka. Makanya dikatakan kebangkitan itu akan menjadi penyesatan yang lebih buruk akibatnya daripada penyesatan pertama. Berarti ginilah, berarti intinya Bang Juma, berarti Yesus itu bukan mati di kayu salib, ya kan? Yes, benar sekali. Diselamatkan oleh Tuhan. Kalian salah sembah. Yang dijual oleh orang-orang Farisi itu bukan Yesus, tetapi Yesus bagi mereka, tapi bukan Yesus bagi Tuhan. Sebab Tuhan menyelamatkan yang asli. Jadi intinya, jadi Yesus itu mati di mana kalau menurut itu? Yesus belum mati, nanti dia mati setelah datang yang kedua kalinya. Terjadi kiamat, segala sesuatunya mati selain daripada Allah. Termasuk Yesus mati, malaikat maut pun mati. Oh, berarti selama ini yang kami sembah itu pengganti, ya gitu? Benar sekali. Makanya kalian ibadah di hari Minggu, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin ibadah Minggu? Paulus. Gini loh Bang Juma, enggak, dijawab dulu. Ya. Dijawab dulu supaya kami tahu, Anda pun tahu bahwa sebenarnya kalian ini adalah pengikut, maaf, iblis. Kalian ke gereja itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah Kristus. Siapa yang ngajarin kalian menyembah di hari Minggu? Kalau yang teringat menyembah itu di hari Minggu, itu sebenarnya itu ditarik dari, masih tahu Bang Juma, yang hari Sabat, yang hari Sabtu? Sabtu Sabat. Mereka ibadah, dan kalau mereka ibadah Sabat, menyembahnya bukan kepada orang yang keluar dari kubur. Mereka menyembah kepada yang ada di langit. Betul. Tuhan pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Itu yang mereka sembah. Bukan orang yang keluar dari kubur yang mereka sembah. Berarti intinya yang kami sembah selama ini bukan Nabi Isa, ya gitu ya? Bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus. Yang kalian sembah adalah pengganti Yesus yang dihadiahkan kepada orang-orang jahat. Orang jahat, coba buktikan ya kalau Anda itu jahat setelah menyembah makhluk kuburan tadi. Tuhan melarang makan babi, Anda makan babi. Tuhan memerintahkan bersunat kulub, kalian tidak bersunat kulub. Tuhan minta pemelihara hari Sabtu, kalian malah ibadahnya Minggu. Tuhan mengajarkan jangan ada sembahan lain di hadapanku, kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Semua yang diperintahkan Tuhan kalian langgar. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 27 tadi, bahwa akibat daripada isu atau fitnah kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada kejahatan yang pertama. Penyesatan yang pertama adalah penyesatan ketika Hawa dan Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu penyesatan yang pertama. Tapi ada penyesatan yang jauh lebih buruk akibatnya daripada itu. Apa itu? Isu pengajaran tentang bangkitnya manusia pada hari ketiga. Apa akibat buruknya? Kalau Adam jatuh dari Ganbi Eden, Adam dan keturunannya tidak menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi setelah ada isu penyesatan, yang keluar dari kubur adalah Tuhan, maka akibatnya orang-orang menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutu di atas tiang salib. Adakah kebenaran menyembah makhluk? Enggak ada. Adakah kebenaran menyembah selain pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Maka si penyesat akan mengajarkan Yesus yang kami sembah adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya adalah Tuhan pencipta. Itu trik untuk menyembunyikan identitas kejahatan yang sesungguhnya.
Camkan itu, Bung. Tadi Bang bilang itu teringat yang sunat, ya kan? Kenapa? Tadi Abang bilang itu kalian diperintahkan sunat gak dijalankan. Iya, itu akibat buruk Makan daripada babi. menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Makan babi dilarang, di Imamat. apa namanya, makan babi dilarang, kami lakukan makan juga, ya kan? Iya, Gini Bang Juma, itu sebenarnya kan kalau kami ini ada dua kitab kami, Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama. Waduh. Di perjanjian lama diharamkan itu. itu perjanjian baru. Yang kalian sebut perjanjian lama itu perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kakek mereka langgar ketika aku membebaskan mereka dari perbudakan dari Mesir. Yaitu bahwa aku akan mengadakan perjanjian setelahnya. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Itu perjanjian baru, hukum Taurat itu. Tapi yang tadi yang saya katakan, ketika ada informasi isu penyesatan yang dilakukan dengan mengajarkan ada kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itulah salah satu akibatnya. Apa? Mereka menganggap hukum Tuhan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu tidak berlaku lagi. Itu adalah hukum lama. Yang baru sekarang ini adalah. Nah itu teman-teman ya. Jadi selama ini ternyata mereka itu tidak tahu tentang ajarannya sendiri ya. Ketika Bang Juma di sini menjelaskan tentang ajarannya ya, Kristen itu tetap dia menyangkal dan tetap berpedoman kepada dogma yang udah diterima oleh dia sejak kecil ya. Kalau dia mengikuti isi kitabnya dan mengikuti anjuran Yesus, dia tidak akan melakukan hal itu, teman-teman. Ya, Yesus disunat, mereka harus disunat. Kalau mereka mengikuti Yesus, ya, Yesus tidak makan babi, mereka harusnya tidak makan babi. Lah ini makan yang diharamkan oleh Tuhan, ya. Terus Yesus berpuasa, mereka enggak. Yesus ibadahnya sujud, mereka ibadahnya Cemana tuh? Kayak gimana tuh mereka ibadahnya ya? Ini sebenarnya penjelasan dari Gurunda ini, dari Bang Juma ini sangat mendasar. Harusnya mereka itu paham, harusnya mereka itu mengerti apa yang dijelaskan oleh Bang Juma ini. Nah kalau mereka ingin menjadi murid Yesus ya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus ibadah aja ke sinagoge, tidak ke gereja. Nah siapa yang menyuruh mereka ibadah ke gereja? Siapa coba? Gak ada perintahnya, gak ada yang menyuruh mereka ibadah ke gereja. Cuma anehnya ini mereka ini sangat yakin kalau mereka ini akan masuk surga gitu, sangat yakin dengan adanya penyaliban. Mereka ini meyakini kalau Tuhan itu emang harus mati di kayu salib. Tapi menurut ayat yang ada di Bibelnya sendiri, Yesus ini tidak mati di kayu salib. Yesus ini diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia berdoa, terus dia diselamatkan. Yang disalib siapa? Yang disalib ini yang diserupakan orang yang fasik, orang yang pemakan cukai. Siapa di situ? Yang disebutnya yang durhaka di situ. Siapa di situ yang menjual Yesus di situ? Orang yang fasik di situ siapa? Orang yang makan cukai di siapa di situ? Ya, tertulis ada di situ di Bibelnya sendiri. Yudas Iskariot, itulah yang disalib, itulah yang bangkit dari kubur. Oke, buat teman-teman, syukron jazakallahu khairan kasiron. Terima kasih banyak atas semua dukungannya. Kalau misalkan Anda berkenan, silahkan di like, komen, subscribe, dan di share ya channel Mimbar Berdiskusi Global ini atau MBG, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.